Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Darban Firmansyah dari kelas 11 MIPA 2. Ini merupakan video dokumentasi saya terkait tugas membuat model sel. Model sel yang saya buat kali ini adalah model sel hewan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di dalam model sel hewan berikut. Kita mulai di bagian nukleolus. Nukleolus merupakan organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Kemudian di sini terdapat nukleus. Nukleus merupakan organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, berfungsi sebagai tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Kemudian di sini terdapat membran sel. Nah, membran sel ini merupakan pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Fungsinya mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral. Sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia.
Kemudian bagian ini merupakan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan suatu kumpulan kantung yang bentuknya berupa pipa bergelembung dan terdapat kantung pipih yang meluas di dalam sitoplasma sel eukariot. Fungsinya sebagai sintesis protein, tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, dan sebagai tempat menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Ini merupakan badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel. Badan Golgi ini memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Fungsinya adalah untuk memproses protein, membentuk lisosom, membentuk membran plasma, dan membentuk vesikula untuk ekskresi. Kemudian bagian ini merupakan sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Fungsinya sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian kita beralih ke atas. Kita mulai dari vakuola. Vakuola merupakan vesikel yang memiliki ukuran besar yang menyatu hingga membentuk vakuola. Fungsinya adalah menampung produk limbah yang dihasilkan oleh sel, menjaga tingkat keasaman pH, memiliki peran penting pada proses autofagi, dan menghancurkan bakteri yang dapat menyerang sel dalam tubuh. Kemudian, bagian ini merupakan mitokondria. Mitokondria merupakan organel terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Fungsinya sebagai respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Kemudian, lisosom. Lisosom merupakan organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Memiliki fungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, dan penghancuran organel sel yang telah rusak. Yang terakhir adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer. Ribosom terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Demikian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.